Bagaimana hukumnya jenazah yang ditemukan, hadirin, kemudian kita tidak tahu pasti identitasnya sehingga kita tidak tahu agamanya. Hadirin, jika misalkan di tepi laut ada jenazah, kemudian ini mau diapakan? Lapor polisi, setelah lapor polisi itu hukum kenegaraannya. Secara hukum agamanya bagaimana? Apabila hadirin jenazah itu ditemukan oleh satu baldah, satu tempat, satu daerah, yang daerah itu mayoritas muslim, maka wajib hukumnya untuk dimandikan, dikafani dan dikebumikan secara syariah Islam. Jika mayoritas muslim. Ini hukum bikinnya sampai kayak gini. Masalah toleransi itu sampai kayak gini nih Pak ini. Tapi kalau mayoritasnya di situ non muslim, silahkan. Boleh dikebumikan secara non muslim. Kalau kita minoritas. Tapi kalau kemudian yang mayoritas pun menyerahkan kepada yang minoritas, maka yang minoritas yang akan mengebumikan secara muslim. Itu jenazah. Kalau kita minoritas. Kalau kita mayoritas, kita ambil. Jika tidak diketahui. Tapi jika ada tanda-tanda yang memang sepertinya orang itu mencerminkan identitasnya, aksesorisnya sebagai orang non muslim, maka dikembalikan kepada non muslim. Contoh misalkan Pak, kita ketemu jenazah, begitu dibuka ada tato, misalkan tatonya salah satu identitas agama gitu Pak, misalkan, ya sudah, dan kita mengetahui orang ini memang tato seperti itu memang adalah aksesoris dari agama tertentu, ya kita bawa ke pemuka agama mereka, silahkan, karena seperti itu. Tapi kalau jika di tempat itu pun tidak ada pemuka agamanya atau orang yang ngurusi jenazahnya juga nggak ada, tetap hadirin dikembalikan kepada mayoritas muslim yang menjadi penduduk di situ. Inilah tata cara mengelola jenazah yang tidak diketahui. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi tambahan dalam berbagai ibadah kita, terutama masalah fikih. Karena fikih itu hadirin memang antara batasan sah dan tidaknya. Yang pertama tadi masalah yang berkaitan dengan air musamas, sah tetap digunakan, hanya makruh. Yang kedua, sholat sunnah qobliyah Jumat silahkan dikerjakan, dalilnya ada. Bagi yang tidak mengakui adanya dalil itu, silahkan kalau tidak mau mengerjakan. Tapi saya pribadi mengerjakan Pak. Dan guru-guru saya, berbagai macam ulama-ulama besar, Ki Ahmad Muhlisun bin Muhlasin, Mbah Maimun Zubair, kemudian Syekh Al-Arsad dan lain sebagainya, Syekh Imam Al-Bantani, dalam kitab-kitabnya juga mengatakan adanya sholat qobliyah Jum'ah. Nah kalau ulama-ulama besar saja mengatakan adanya dalil ulama qobliyah sholat Jum'ah, apalagi saya Pak. Kemudian yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang berkaitan dengan jenazah yang tidak sholat, tetangga kita misalkan ada yang nggak sholat tapi meninggal, tetap dimandikan, disolatkan dan dikafani. Tetap sebagai syariat Islam selama tidak diketahui kemurtadannya. Dan jenazah yang ditemukan, yang mayoritas menemukan adalah penduduk muslim, maka jenazah itu tetap wajib diselenggarakan dalam tata cara muslim.